Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di aula Yawmi Dhamer di pagi hari yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kesempatan ini kita dalam 2 pekan sekali kajian fikih apa namanya, fikih apa yang bukan tradisi. Aduh, kemarin usulan dari dari Ustadz siapa namanya? Apa namanya? Fikih nama. Oh iya. Klasik. Iya udah fikih klasik. Nah, yang insya Allah bisa untuk membuka nuansa kita, biar sedikitnya kita tahu tentang sebenarnya hal-hal yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita, khususnya para ulama kiai yang ada di Indonesia, yang hari ini Indonesia itu menempati peringkat pertama khususnya dalam hal keilmuan, ya, khususnya adalah Islam. Terbukti setiap kali Indonesia mengikuti perlombaan tingkat dunia yang sering sekali mendapatkan juara 1 itu adalah Indonesia. Ini membuktikan bahwa Indonesia ini adalah yaitu benar-benar memegang perisai keilmuan. Maka tidak bosan-bosan untuk menyempurnakan hal itu. Para ulama itu bikin atau memberikan catatan-catatan biar kita semakin paham ya dengan hal-hal yang telah dilakukan oleh para ulama. Hari ini kita meneruskan tentang masalah pendistribusian zakat, yaitu kemarin kita bagaimana kalau zakat adalah untuk famili yang tidak mampu. Jawabannya adalah boleh, karena di situ adalah tidak mampunya yang menjadi sorotan. Jadi tetap saja 8 asnaf itu, fakir dan miskin, ada pada saudara itu, dan bahkan lebih diutamakan kalau memang saudara-saudara kita itu tidak mampu. Terus yang berikutnya adalah zakat untuk guru ngaji bagaimana. Ini pun hampir mirip, yaitu yang dilihat bukan guru ngajinya, tapi karena keadaannya yang memang mungkin dia mengandung ya salah satu daripada 8 asnaf tadi. Nah ini keterangannya. Di kampung-kampung biasanya masyarakat memberikan zakat
kiai-kiai langgar atau guru ngaji, bagaimana hukumnya? Ya sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa yang berhak menerima zakat hanya terbatas pada 8 golongan saja. Sementara yang lain tidak boleh menerimanya. Demikian pula ya dengan guru ngaji. Artinya kalau guru ngajinya itu benar-benar mereka itu memang orang mampu, ya berarti tidak boleh. Nah, zakat hanya diberikan pada guru ngaji yang tidak mampu saja karena fakirnya atau miskinnya tadi itu. Apabila tergolong orang yang mampu, makanya mereka ya tidak boleh menerima harta zakat karena bukan 8 asnaf tadi. Hal ini disamakan ya dengan orang-orang yang sibuk menghafal hadis, memperdalam ilmu fikih, dan mengerjakan sesuatu yang fardu kifayah, sehingga ya tidak memiliki waktu yang cukup ya untuk dia itu mempunyai penghasilan ya atau berpenghasilan yang layak. Nah, dalam kitab I'anatul Thalibin dikatakan bahwa wamin mana layam nauhuma wamimanan yo saking perkara lam yam nauhuma ya la yam nauhuma yang ora nyegah nyegah karone tegese faqra wal masa wal masa kinatan atau masakin. Jadi fakir dan miskin itu aidon istighaluhu an kasbin, ya karena apa? Ya karena istighaluhu kesibukane ya wong an kasbin saking kasab. Jadi dia itu punya kesibukan yang ya tidak sempat atau mencari atau berdagang dan sebagainya. Kesibukannya adalah yuhsinuhu, gawe bagus bihifdzil Qur'ani kelawan yo ngapalke Quran. Jadi karena disibukkan dengan menghafal Quran, kalau orang menghafal Quran rata-rata mereka itu ya tidak mencari nafkah. Ya, rata-rata ya cuma di pondok dia itu adalah mengandalkan dari orang tua. Ya kayak anak saya dulu juga sama begitu. Nah terus aubi fikhi utawa yo belajar atau ngajar ilmu fikih, aubi tafsiri utawa yo ngajar ilmu tafsir, au ha'awil hadisi utawa yo hadis, au makana lahu alatan, dan apa saja yang menjadikan lidzalika maring mengkono-mengkono iku wa kanalan ono ya ayu atiya ya den paringi minggu saking wong iku ya dalika ing mengkono-mengkono zakat ya fayuqto ya apa dalika ing mengkono zakat ya fayuqto lan diparingi litaf riho supaya yo enteng, supaya enteng litafsirihi kanggo yo kepentingan umum, litafsirihi krono yo kesibukane ngumumi kanggo umum, an-naf'ihi kang yo manfaati wata'at diyati walan yo apa urusan wa kaunilan ono wong iku ana kesibukane wa fardhu kifayati lan sebab lakoni fardhu kifayah. Apa ini sekarang? Kalau dulu itu seperti kayim ya
Kalau sekarang tajim sudah enggak, karena memang sudah digaji oleh pemerintah, oleh desa. Tapi kalau dulu masih apa ya, karena biasanya itu yang ngurus waktu kifayah itu ya mungkin antara mereka orang-orang yang ya di luar pemerintahan. Tapi kalau sekarang tidak. Makanya kemarin di kampung saya ini ada yang tajim menerima zakat. Ya kebetulan ya mereka itu tajim itu adalah ya orang yang sudah cukup, bahkan dapat bengkok yang banyak, terus dapat gaji triwulan dan sebagainya. Maka ya semenjak ya pengetahuan ini menyebar, akhirnya si Kayim ini tidak istilahnya ya tidak diberikan zakat, ya, khususnya adalah zakat fitrah. Oke. Nah, di samping itu mengajarkan Al-Quran merupakan ya perbuatan yang terpuji. Di dalam sebuah hadis dikatakan, An Utsman radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairukum utawi bagus nira man iku wong ta'allama kang yo sinau sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an wa 'allamahu lan yo mulang sapa man ing Qur'an. Nah, dari sinilah maka zakat bisa diberikan kepada guru ngaji yang tidak mampu. Ini wajar ya, karena umumnya para guru ngaji itu adalah kehidupannya adalah ya di bawah ini kalau di kampung-kampung. Ya waktunya banyak disibukkan untuk ya ngurusi masalah ngaji, ngajar ngaji dan sebagainya. Nah, sehingga waktu untuk mencari nafkah tersita dengan tugas mulia, atau sebaliknya ya, guru ngaji yang sudah kaya raya itu kebutuhan sehari-harinya ya sudah dipenuhi, ya tidak diperkenankan untuk menerima zakat. Gitu. Insyaallah besok kita akan ke yang lain, yaitu naql as-zakat, yaitu pendistribusian zakat. Artinya didistribusikan mungkin ke luar daerah dan sebagainya. Itu bagaimana menurut aturan fikih. Mungkin itu, dan kita lanjutkan dengan dengan si malakama. Silakan inspirasikan masalah Anda, langsung aja kami akan membantu Anda. Oke, silakan untuk dimoderatori dan silakan untuk proaktif untuk semuanya bertanya, baik yang sudah tahu atau yang belum tahu, atau biar orang lain tahu. Oke, mungkin itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwami jihad yo, Allahu Akbar, barokallah. Kepa tepangaken kula suci teng Banyuwangi, batin derek tanggap ngeten Mbah. Niku pri. Niku kula piyambak. Ngeten Mbah. Kula niki pun dangu piyambakan Mbah. Tapi kula niki lagi deket yang diajak bener-bener kok susah nggih Mbah. Napa kula niku sampe kesuwen apa begitu kula niki. Ya. Dosa napa boten kula niku Mbah. Niku mawon pertanyaan kula Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini curhat yang baik. Curhat nggih. Iya, curhat yang baik
curhat perasaan. Bagaimana sudah lama sendirian, kalau didekati orang, nah ini tuh orang yang ngapain itu, nah, mungkin orang yang mungkin mengajak bersama, itu rasanya sudah nggak srek gitu kan. Nah bagaimana, ya tidak bagi-bagi, artinya ya tergantung. Wong namanya pernikahan itu hukum awalnya itu ya mubah. Mubah itu adalah bisa dilakukan atau boleh dilakukan, ya boleh tidak, mubah awalnya. Adapun bisa jadi sunnah atau bisa jadi wajib itu karena ada hal yang penting. Makanya nikah itu kok jadi sunnah, karena yang namanya pernikahan itu adalah untuk untuk meneruskan kehidupan. Nah, kalau semua orang itu nggak mau nikah, ya walaupun secara normal itu nggak tertarik antara laki-laki perempuan, seorang tertarik, kalau itu dilakukan massal maka itu akan menjadikan dunia ini nggak bisa berjalan, ya tidak bisa berjalan. Apalagi alasannya adalah karena nggak mau repot. Ini yang akhirnya tidak menikah jadi haram. Tidak menikah jadi haram karena tidak mau repot. Dan efeknya itu sangat besar sekali. Sekarang di Taiwan saja, mungkin di Jepang atau di negara lain, mereka itu menganggap pernikahan itu mungkin ya bukan hal yang penting, tapi di balik itu nafsu mereka tetap dikerjakan. Nah ini yang menjadikan haram. Nah kalau sudah begitu, apalagi takut tidak mau punya anak, takutnya repot dan sebagainya, akhirnya orang menjadi ya salah pergaulan atau salah tingkah. Mereka lebih baik ya dalam keranjang bayinya itu membawa kucing atau mungkin anjing atau babi untuk jalan-jalan daripada anaknya sendiri. Di Taiwan mungkin ada ya yang setiap hari itu cuma bawa anjing atau kucing atau mungkin babi. Melihat nggak? Melihat Pak, selalu ada. Nah, selalu ada. Nah, kalau sifat semacam itu diteruskan, sekarang sudah terbukti. Ya, sudah terbukti. Taiwan saja sudah kekurangan orang. Jepang sudah kekurangan orang. Pertumbuhan manusia itu sangat minim sekali. Dan bahkan mereka itu akan mencari pekerja saja sudah sulit sekali. Nah ini efeknya memang ya baik sih, baik bagi jenengan orang-orang Indonesia, mereka jadi mencari orang Indonesia untuk untuk bekerja di sana karena sulit untuk mendapat dapat memperkerjakan orang-orang situ. Nah akhirnya orang jadi malas dan sebagainya, akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan manusia itu menjadi berkurang. Ini sangat berefek. Jika itu seluruh dunia orang itu istilah sindrom itu berlaku, maka dunia ini akan tutup dan mungkin akan ganti ganti penghuni, mungkin monyet yang lebih banyak, karena mereka tidak akan ada AB dan tidak khawatir dia itu mau hamil atau tidak. Nah kalau manusia ini kok bisa begitu, ya inilah menjadi permasalahan yang akhirnya dalam hukum itu jadi haram. Nah haram atau tidaknya, sunnah atau tidaknya itu tergantung daripada jenengan ya, masing-masing kita.
kalau menganggap bahwa nafsu itu memang tidak bisa terbuang dan masih ada keinginan, ya tidak ada jalan lain, adalah menikah itu adalah lebih baik, dan bahkan hukumnya adalah sunnah. Ya, menikah adalah sunnah. Tapi bagi yang memang sudah tidak ada keinginan sama sekali, ya tidak ada keinginan sama sekali, maka hanya hukumnya mubah. Nah, tapi itu sangat tidak sangat tidak didukung oleh hukum, oleh syara. Dan bahkan Rasulullah sendiri itu adalah orang yang seorang nabi yang mempelopori kesunahan untuk menikah. Bahkan ada jaminan orang yang menikah itu dimudahkan untuk masuk surga dengan cepat. Kan orang kepengen, ya, masa gak ingin. Hanya bisa dilakukan oleh orang yang menikah, yaitu khususnya adalah perempuan yang mempunyai suami itu lebih cepat masuk surganya. Makanya dalam hadis dikatakan, wa ini mura'atun idza sholat fi waqtiha wa shomat fi syahriha. Terus apa lagi? Wa hifdhi li farjiha wa ta'at li zawjiha. Apa itu? Fal yakhruj min aybabin minal jannah. Fal yakhruj jannah min aybabin sa'at. Masuklah ke dalam surga lewat pintu yang 8 itu terbuka semuanya, tuh kan. Nah, makanya bagi yang masih muda, masih ada mungkin masih ada yang mendekati dan sebagainya, apapun alasannya, kalau saya tetap menganjurkan bahwa jangan sia-siakan, ya, jangan sia-siakan itu. Apa alasannya? Kita jangan mencari enak. Untuk apa? Maksudnya mencari enak itu apa? Dengan tidak menikah kita mungkin tidak repot, ya, tapi itu tadi tidak ada iming-iming, tidak ada itu iming-iming bahasa Indonesianya iming-imingnya. Iming-iming, Mbak. Maaf dipamer-pamerin. Bukan, ya iming-iming, tapi ini yang iming-iming kan Nabi. Itu apa namanya? Sama Pak, iming-iming. Apa? Sama ya, iming-iming. Ya diiming-iming, itu kan diiming-iming. Kan ada lagunya itu, Bah. Iming-iming saja. Oh gitu ya. Jadi Rasulullah itu ngiming-ngimingi orang yang mau menikah dengan mudahnya masuk ke dalam surga itu. Ya, tapi ini ya bukan berarti wajib, tapi wajib bagi jenengan yang memang tidak bisa menahan nafsu. Gitu. Oke ya. Yo, kalau saya sih anjuran saya, kalau memang masih masih ada srek dan sebagainya, atau mungkin bukan srek lah, tapi benar-benar niatnya adalah untuk mempelajari untuk menyempurnakan agama. Karena orang yang menikah, separuh daripada agama itu telah dilakukan, walaupun repotnya kayak apa itu. Jadi ayo semangat lagi. Niatnya adalah karena Allah. Nah itu kan, makanya kan ada lagunya yang minta mencari pacar dunia akhirat kan. Aduh, ada nggak ini? Oke, Pak. Pacar dunia serumpun sama iming-iming tadi, Pak. Makanya jadi dengan itu jangan hanya saya sudah nggak nafsu, saya sudah nggak ingin. Bukan masalah ingin. Kalau laki-laki ya mengandalkan nafsunya, tapi kalau perempuan enggak. Makanya perempuan itu ada satu
apa namanya yang diwajibkan oleh Allah, karena dalam keadaan apapun mereka bisa melakukan walaupun tidak dengan cara mungkin nafsu, tapi kalau laki-laki tidak bisa. Makanya perempuan itu adalah orang yang wajib untuk melayani laki-laki, karena apa, dalam keadaan apapun bisa meneng bisa, tapi kalau laki-laki nggak bisa. Oke, jadi begitu. Ayo, nek jenengan masih bisa menang, beres. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nuwun, Pak. Orang ngerti artinya menang sampean iki. Napa tambah artinya menang nih, Pak? Wis menang ki manut terus ribut wis menang bae karepmu. Yo, yang Monggo lain siapa lagi yang mau bertanya? Ibu, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Kula suratnya badhe nderek tanglet kersane anu paham ngoten mboten. Kan niki masalah niki kalimat thayyibah biasane dibaca waktu napa bidaan ngoten niku nggih. Nggih nek waktu bidaan niku pun mung sawangsel merengne. Terus waosane niku kan nek kalimat thayyibah kan la ilaha illallah kan ngoten. Tapi kebiasaane ten masjid niku kadang-kadang namung disingkat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ngoten niku pun nambah maksudnya yang benar di ngoten. Enggak ada illallah, enggak ada cuma la ilaha illallah gitu Pak ya biasanya. Nggih sampun apa matur suwun. Ya, arti daripada kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Kalimat yang baik adalah ya kalimat yang isi intinya adalah mensucikan Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu juga kalimat thayyibah. Tapi untuk la ilaha illallah itu ya kalimat thayyibah ya, karena memang apa namanya menyaksikan bahwa Allah itu adalah satu. Nah, cara membacanya itu adalah bisa dipotong atau bisa dibablasin. Nah, kalau la ilaha illallah itu kalau diterusin la ilaha illallahu, la ilaha illallahu, kalau tidak di wakofkan. Tapi kalau diwakofkan la ilaha illallah. Ya, kalau diputus boleh la ilaha illallah, la ilaha illallah boleh saja la ilah, tapi jangan berhenti di la ilah, karena la ilah itu adalah tidak ada Tuhan, maka harus wajib meneruskan dengan illallah. Itu tidak boleh cuma la ilah. La ilah, ya tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, kan begitu. Makanya la ilaha illallah. Bahkan kalau orang memutus itu disingkat lagi, bukan di la ilahnya, tapi dibaca dalam rangka Allah, Allah saja. Jadi tidak digandeng dengan la ilaha illallah. Jadi tadi dipisah boleh. Pertama gandeng la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus jangan la ilaha, tapi illallah, Allahnya yang disebutkan. Makanya Allah, 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 Allah. Nah, kalau sudah Allah, Allah masih diringkes lagi Allahu, Allahu, makanya ada orang yang zikir hanya pakai hu, 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 hu. Itu artinya ya Allah. Itu hanya disingkat, karena lafal Allah itu inti daripada itu adalah di hu, yaitu nya. Ya, di nya itu adalah Allah.
la ilaha illallah, hu, hu, hu. Ya sudahlah, pokoknya kita ikuti saja. Yang baik itu yang bagaimana? Ya semuanya baik. Tapi yang penting harus punya diilmunin, diterusin ya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipotong apa wakafkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dipisah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Di singkat lagi Allah, 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 Allah. Di lagi hu, hu, hu. Sesudah hu buh opo meneh ya paling itu ya. Makanya ada orang yang pikirnya dalam itu hanya dua hu, hu itu ya. Yang penting semuanya adalah hatinya, jalannya adalah menuju kepada Allah. Oke, yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, Ya, masih doa. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwani jihad you Allah akbar barakallah. Oh iya, sebentar. Jenengan kalau pas lagi menangin orang yang mungkin lagi sakaratul maut, itu jangan ditalkin atau dituntun dengan la ilaha illallah, jangan. Karena khawatirnya ya begitu moni la ilaha langsung mati, kan berarti tidak ada Tuhan, mati. Makanya jangan dipanit yang itu. Nah itu kan bahaya. Makanya jenengan pakainya Allah, Allah itu. Jadi jangan la ilaha, monggo mbah, monggo ditirukaken la ilaha illallah, padahal sudah ini la ilaha, mati ya, bahaya itu. Jadi Allah kan lebih mudah, Allah, Allah, jangan la ilaha, jangan, kecuali masih sehat. Biasanya kalau sudah sakaratul maut ya sudah nggak bisa apa-apa lagi, semua ngomong ya paling yang bisa, makanya Allah, Allah, Allah itu lebih mudah. Oke, yuk silakan terusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iwani jihad you Allah akbar barakallah. Abah, kalau aslinya sangi Kendal Jawa Tengah, hajeng dari Tangklet Abah. Jawa Tengah pundi? Kendal. Nggih. Sangi Kendal. Enten Abah. Bersaudara, dan saya yang terbesar ya, yang nomor pertama. Nah terus saya itu kan dari kecil udah bekerja, jadi kan mungkin adik saya itu, saya di Taiwan kan udah lama ya. Mungkin adik-adik saya itu mengira saya itu banyak uang gitu ya, Pak ya, karena lama di Taiwan. Lah terus beberapa adik itu kalau pinjam itu kan nggak dikembalikan, ya. Terus tapi kita ya gimana lagi karena nggak dibeliin diam. Terus ini ada lagi dulu bukannya dia nggak mampu ngembalikan karena dia itu dulu ke Hong Kong 4 tahun katanya dipotongan mau diganti tapi sampai pulang nggak diganti. Kita juga diam. Ini ada lagi mau ke Taiwan, udah sampai di Taiwan. Saya disuruh nyauri utangnya dia di bank. Saya nggak mampu. Saya bilang karena udah kejadian berkali-kali yang pinjam itu nggak dikembalikan, walaupun itu ya karena adik saya sendiri, ya udah saya ikhlaskan kan. Nah terus dianya itu marah, ya kamu sendiri yang utang, bukan saya yang minta. Itu kamu ngutang, kenapa saya yang nyuruh nyaur? Dianya itu marah dan nggak mau lagi hubungan sama saya. Apakah saya itu dosa atau tidak? Karena dia udah berumah tangga, saya juga udah berumah tangga, sedangkan dia lebih muda dari saya. Ya emang saya mampu, saya ada uang. Cuman kan saya itu menolak nyaur utang itu, apakah hukumnya saya itu dosa tidak membantu adik gitu apa? Jadi saya itu agak gimana gitu. Dan adik sekarang di SMS nggak balas gitu, nggak mau itu, maksudnya nggak mau lagi. Saya bilang saya jangan urusan dengan uang, yang lainnya saja saya bisa bantu, tapi kalau urusan dengan uang saya nggak mau lagi. Saya bilang gitu kan, soalnya udah kejadian berkali-kali sih gitu. Berikan itu hukumnya, apakah saya berdosa? Ya sebetulnya
asal usul atau dari hukum menolong itu ya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah dalam apa namanya hal yang menjadikan ketakwaan. Tapi jangan tolong menolong dalam hal yang tidak baik dan udwan ya. Nah, ini terpisahnya itu di situ. Menolong baik. Tentunya yang namanya menolong itu juga ada batasannya. Apa batasannya? Yaitu ya illa wus'aha, kecuali kemampuan. Orang yang terlalu apa namanya ya melotot itu tidak dibenarkan. Tapi terlalu pelit juga tidak boleh. Maka kalau dalam Al-Quran itu wala yaj'al yadaka maghlulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataqauda maluman mashura. Jangan jadikan tangan kamu terbelenggu di leher, artinya pelit. Tapi juga wala tabsutha, jangan terlalu bebernya nyoh. Tapi harus mengambil di antara keduanya. Karena apa? Kalau tidak begitu, kita akan jadi orang yang rugi. Nah, maka dari itu, ya ini harus jenengan mengatur. Ya, mengatur artinya apa? Setiap yang namanya saudara itu kan orangnya. Rezekinya kan bukan saudara. Uangnya kadang-kadang juga tidak saudara. Makanya pentingnya untuk apa namanya ya untuk saling mengerti, karena mereka itu punya kepentingan sendiri-sendiri, kecuali memang dia istilahnya tidak apa namanya ya tidak usaha. Kalau dia tidak usaha ya secara otomatis kalau kita bantu ya semampunya saja, tidak semuanya di ini. Apalagi sudah sering dibantu dan apa namanya ya kelihatannya itu kayak ember bocor. Artinya apa? Yang sudah enggak masih terus minta terus, apa namanya itu yang jadi masalah itu. Jadi jenengan ya tidak dosa asal jenengan itu ya sudah membantu dan berilah pengertian. Masalah kok dia tidak mau menyapa jenengan, mungkin tidak menganggap saudara dan sebagainya, tergantung dari jenengan. Artinya apa? Jenengan dalam hal urusan itu mungkin jangan terlalu dijadikan alasan. Pokoknya yang penting yang jenengan tetap harus menyambung apa namanya silaturahmi, SMS terus. Masalah dia tidak menjawab atau dia itu apa namanya marah dan sebagainya, kan urusannya dia marah. Yang penting jenengan jangan sampai memutus. Karena untuk memutuskan saudara itu adalah diawali dari diri kita, bukan diri mereka. Mereka terserah. Yang penting kita itu nggak boleh untuk memutuskan. Mungkin kalau memang benar-benar lagi ada kebutuhan ya dibantu. Tapi ngutang yang begitu besar ya itu di luar kemampuan jenengan ya bilang saja. Ini saya paling bisa ngasih segini. Yang dulu aja kan masih dan sebagainya. Udah enak-enakan saja. Wong itu masalah itu kan masalah keuangan, bukan masalah saudara. Nah, gitu kan. Ya mestinya yang namanya saudara sudah sama-sama punya apa namanya kebutuhan, supaya punya keluarga dan sebagainya, ya ada batasan-batasan yang tertentu, membantu ya dengan apa namanya ya sekedar kemampuannya. Udah gitu. Ayo yang lain. Jumatan Bandung, Pak Abang, barakallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Oh, tinggal 10 menit. Oh, 10 menit apa enggak ya? Oh, masih 42 di sini. Masih 42. Ayo, satu atau mungkin dua pertanyaan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwah mijat ya Allah berbarokah Allah. Apa saya mau tanya gini, kan kadang sekarang banyak semut gitu ya di dapur atau di mana, terus katanya semut itu kan makhluknya Nabi Sulaiman. Tapi karena banyak kan terus disemprot gitu kan, disemprot akhirnya kan pada mati. Kadang kita tuh berpikir ini semut kan nggak boleh dibunuh, tapi banyak semut sekali, terus ngoten itu pripun hukumnya apa? Ketenawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan kehati-hatian. Tidak membunuh hewan bagus, tapi hewan yang mengganggu itu ya lain kali. Nah sekarang gimana? Ya kalau semut dibiarkan saja malah diliatin, padahal dia itu lagi apa namanya yang ngeroyok, kadang-kadang tes teh itu gulanya itu dimasukin, wah ya repot banget kan. Masa kan harus sayang, sudah ini kamu tak kasih yang ini, nanti kasih yang satu lagi gula masih baru ya tetap saja dimasukin. Nah makanya apa ya, ini ada di dapur masjid ya, di dapur masjid yang apa saya ikut aktivitas di situ, itu setiap kali gula yang apa namanya untuk bikin medang itu semutnya banyak banget. Nah yang bikin ini, yang bikin wedang, yang bikin anu namanya ya, yang bikin wedang, wedang ya, yang bikin minuman itu sudah dimasukin saja siram air panas, ya sudah semutnya kemambang semua. Ini bagi mereka yang anu pegel malah diminum, malah suara urusan. Sama teh itu hampir mirip kok sama itu. Tapi saya akhirnya melihat, waduh ini bagaimana ya. Akhirnya tuh beli saringan, disaring. Nah terus apa daripada itu membunuh ya memang tidak baik. Tapi untuk apa namanya ya semut-semut yang mengganggu dan sebagainya sebetulnya tidak dilarang untuk membunuh. Dia itu mengganggu kok. Ini pentingnya kita itu setiap kali kita melakukan kegiatan apapun harus membaca, diawali dengan apa? Diawali dengan apa? Bismillah. Iya, bismillah. Ya, bismillah, tawakkalna billah. Ya, kan begitu. Kita mengawali dengan bismillah. Itu pentingnya jika ada kita membunuh dan sebagainya. Begitu sih mungkin kalau itu sengaja membunuh. Terus semut yang di mester apa di lantai itu keinjak kita mati nggak dia? Ya jelas mati. Nah padahal kita tidak sengaja membunuh, maka tidak mungkin kita tidak membunuh apapun setiap kali kita bergerak. Pasti itu dari ada semut, ada mungkin apa yang di tanah dan sebagainya keinjak kita mati. Maka dari itu kita itu harus setiap kali mau berangkat mau mengerjakan Bismillahirrahmanirrahim. Sama halalnya hewan, dia itu apa namanya dengan cara sarah itu dia itu lego. Kalau kita membunuh hewan, menyembelih sapi dan sebagainya, maka dibacakannya Bismillahirrahmanirrahim jadi halal. Ya kalau kita membunuh yang lain itu Bismillahirrahmanirrahim, mereka yang terbunuh itu jadi ya tidak apa namanya ya tidak sia-sia karena kita bacakan Bismillah. Maka dari itu yaitu kalau kita mau membunuh nyemprot sudah Bismillahirrahmanirrahim, semprot atau Bismillahirrahmanirrahim dipitas atau gimana, Bismillah, dengan Bismillah itu walaupun itu bukan hewan yang halal dagingnya. Jadi gitu, dengan Bismillah maka netral, kita tidak disalahkan karena kita sudah membaca Bismillah gitu, paham ya? Iya, Pak, mata dua, Pak. Ya, ayo 47, masih satu lagi. Nggak ada? Ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, ini siapa ini? Suaranya nggak begitu paham.
Siti Juleha, Bah, saking Lampung, Bah. Walah, ya. Ayo, terus. Niki nganu masalah semut wau, Bah, anu binatang lah. Kula kan nate ningali TikTok nggih, Bah, mboten maksudnya ningali TikTok. Teng mriku niku maaf saking Gunung Kidul nggih, mboten niki mboten menyinggung, maksudnya mboten merendahkan ngoten. Apa itu? Kula niku nate enten lewat lah Ada yang makan kula ngoten niku. semut. Anu Bah, makan ulat jati nika lho, Bah, makan ulat jati, makan lembing, makan cucur napa pokoke binatang-binatang niku Bah, enten lembing napa niku lek mangan niku kadang disambel tasih hidup-hidup ngoten Bah, terus mboten dipateni riyen langsung. Ngoten niku hukume kula niku kok ngerti ngoten lho Bah, wong binatang kok dipangan ngoten nggih. Matur nembah nuwun Bah, anu atas penjelasan. Waalaikumsalam ya. Tapi ya Gunung Kidul mungkin pernah. Terus ada Jombang. Jombang itu ada apa namanya, dari Jombang ke arah mana? Ke arah Babak. Itu lewat hutan. Nah di situ kemarin ada shootingan ya, di shooting itu dimasukkan ke YouTube. Jadi apa namanya, ada sebagian ya rata-rata orang situ itu dengan ulat jati, untungnya itu dimakan, digoreng dan sebagainya. Itu bagaimana ya hukumnya? Yang namanya hukum makanan ya, hukum makanan itu pasti ya, pasti ada khilafiyah. Artinya apa? Ada beberapa pendapat ya, beberapa pendapat yang apa namanya, hewan yang diharamkan itu adalah yang menjijikkan. Nah ini ya, jadi di situ tidak dirangkum semua ya, tidak dirangkum semua. Jadi yang dirangkum di situ adalah satu adalah binatang buas, yang kedua adalah binatang yang menjijikan, yang ketiga itu adalah hewan yang hidup di dua alam. Ini apa namanya, ini diambilkan dari apa namanya, ijma ya, ijma ulama. Ijma itu ya kumpulan terbesar ulama. Tapi kalau sudah ijma, ada yang keluar dari ijma itu, yang tetap saja menghalalkan. Yang penting bukan hal-hal yang apa namanya, jelas-jelas haram. Makanya ada yang mengatakan bahwa anjing itu halal. Itu yang jadi masalah. Nah, tapi kalau anjing, ijma'nya itu sudah jelas sekali bahwa anjing itu adalah haram. Nah, untuk yang lain-lain seperti bekicot, terus apa ya namanya, kepiting dan sebagainya, terus terjadi khilafiyah. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah haram karena yaitu hidup di dua alam. Jadi begitu. Nah, termasuk entung dan sebagainya. Di sini ya ada yang mengharamkan, ada yang menghalalkan. Ya, bagi mereka yang memang menganggap itu apa namanya, hal yang jijik, ya sudahlah. yang jijik haram, yang enggak jijik ya halal. Ya akhirnya ya seperti bekicot. Bekicot itu ya kalau saya walah ya buru-buru apa suruh makan, megang aja kadang-kadang gigu ya. Nah, maka kalau saya mengatakan bahwa itu adalah haram, tapi ada yang justru diambilin itu. Ini ada yang dari apa ke saya itu. Buat obat koreng lah, buat obat kulit lah. Diambilin itu dijual, ada warung sate bekicot. Itu saya tapi belum pernah ke situ. Makanan yang lain masih ada. Nah, makanya termasuk itu ular jati, entung dan sebagainya ya, wallahu alam. Pokoknya yang penting ya ini. Tapi kalau saya sendiri itu sebetulnya juga apa namanya ya, bingung ya, kalau itu untung-untung yang kayak gitu saya gigi gede nih sakono aja. Tapi kalau tahu tawon ya, sarangnya itu kan ada madunya, ada yang udah
macam-macam. Sudah ada Pelas yang apa itu? jadi tawon, jadi entung itu. Nah, masa suruh dipilihin. Makanya biasanya kalau mau masak tawon itu di sop itu ya jadi sama malam-malamnya itu, malam namanya ya kalau rumah tawon itu dikum kabeh, malamnya diambil, itu yang sudah pada kampul-kampul dan sebagainya ya sudah langsung dikasih bumbu. Ya dulu saya ikut makan juga itu. Ikut makan juga karena itu tawon ya itu. Nah ini kan juga repot bener itu. Dan ya sekarang saya tidak pernah mendapatkan tawon itu, jarak sekali. Maka saya sekarang tidak pernah makan itu, tapi dulu sering sekali. Ya bukan, bukan itu. Jadi saya tidak akan menjawab. Karena apa? Karena dari ulama sendiri banyak yang mengatakan ya boleh, ya halal, tapi ada yang mengharamkan. Jadi tinggal ikut yang jenengan mengharamkan ya ojo mangan. Tapi bagi mereka yang memang apa doyan dan sebagainya ya silahkan. Gitu aja. Ya. Jadi tidak ada kepastian karena itu memang apa ya hukum khilafiyah di situ. Oke? Ya, Bah, matur nambah nuwun, Bah. Ya. Iwami jihad yo dengan berkarya maju terus pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barokallah. Sudah 54. Ini benar ya jam saya 54 lebihnya ya. Di situ berapa? Kami Abah, meriki 54. Ya sudah, ini takutnya ini karena ini jam yang di jendela, yang di masjid ini jam 7 pas, jatuh di situ jam 8 pas ini berbeda dengan yang di HP. Tapi di HP biasanya jarang sekali meleset. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa ini? 102 tadi, hanya 95. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semakin hari mungkin ya kita bertahan untuk di 100 lebih sedikit. Ini ya sudah cukup kemajuan. Ini sudah mendekati masa-masa yang panjenengan inginkan, yaitu masa-masa kampanye. Ini mau kembali ke seperti sistem yang dulu. Ya kelihatannya memang asik ya, memang asik, yaitu latihan untuk ngomongnya kadang-kadang bingung ya. Berdemokrasi apa nggih? Iya, demokrasi. Iya, jadi latihan untuk berdemokrasi, tidak apa-apa, silahkan. Yang terpenting ya kita mungkin sebagai senior, sebagai ya mantan dari pengurus-pengurus yang sudah lalu, semuanya saja itu ya harus kukuh untuk membuat ya aturan-aturan yang tidak boleh untuk dilanggar ya. Kita itu tetap dalam koridor bahwa dalam Iwamid itu ada ADART yang memang perlu kita sikapi. Maka siapapun yang menjadi kepengurusan berikutnya berarti mereka yang akan melanjutkan. Ya, jadi monggo teruskan. Mari kita bersama-sama untuk menyongsong berdemokrasi. Ya, mungkin itu, dan selanjutnya apapun yang terjadi dan siapapun yang menjadi, saya sudah pernah mengatakan, jadi apapun tidak penting. Yang terpenting kita bisa menjadikan apa, itu saja. Maka dari itu perlunya proaktif dari panjenengan semua, semua dari jamaah itu, kalau punya ide, punya apa dan sebagainya, monggo untuk untuk diusulkan, atau mungkin jenengan itu disampaikan untuk dalam waktu panjenengan itu menjadi menjadi petugas.
Nah ini kan banyak ide-ide di situ itu dimasukkan. Ada yang menyapa sampai ndake apa namanya kelompok ini, nggak apa-apa, itu adalah ide yang baik. Monggo untuk apa namanya diterapkan di dalam apa namanya pada saat dengan bertugas. Terus kan yang terpenting bahwa Iwamit ini bagaimanapun harus bisa tetap terjaga. Ya, sampai kapanpun dimanapun, kalau bisa bukan hanya mengandalkan apa kita berada di Taiwan saja, karena tidak mungkin semuanya apa namanya ya mungkin ya semuanya itu selalu diteruskan dengan yang ada di Taiwan, karena mungkin satu saat dilalah karena satu dan lain hal, terus akhirnya mungkin Taiwan sudah tidak menerima apa namanya pekerja lagi, walaupun kelihatannya apa namanya kelihatannya nggak mungkin, tapi bisa jadi di Indonesia makmur jibar jibur, gaji di sini aja melebihi gaji di Taiwan. Apa sampean tetap mau di Taiwan aja? Aduh, Pulang, Bah. nah itu makanya mungkin ini nanti Indonesia justru untuk ngurusi orang tua sendiri itu digaji walau pemerintah, mudah-mudahan gajinya ngungkuli di Taiwan. Mosok sampai ngurusi apa ya orang tua yang ada di warisan tuh. iya, kalau memang ngurusi orang tua kita sendiri di Indonesia itu digajinya melebihi dari Taiwan, ya kita pulang ngurusin orang tua sendiri. Nah, apakah Iwamit itu akan luntur dengan begitu? Kita usahakan jangan. Ayo kita terus, dan bahkan kita harus berekspansi. Bukan hanya sekedar teman-teman yang ada di Taiwan, tapi dimanapun mereka berada, walau siapa dan yang sudah ada di Indonesia. Coba kita gali lagi mereka-mereka yang ada di Indonesia, yakin banyak nganggurnya kok. Dan bahkan bisa sambil masak, bisa sambil tanam, bisa sambil apa, bisa. Ya walaupun mungkin kalau dia lagi bertugas itu adalah mungkin dia harus berhenti dulu. Tapi kalau ini sambil menjawab apa dan sebagainya, saya sendiri sering sambil apa namanya nyabut rumput, nanam apa jenis ini muntul. Ini kalau di sana namanya muntul, kalau di apa itu di Sabrang. Di Jawa Timur. Sabrang. Kalau Banyuwangi sabrang, Bah. Sabrang. Oh, ya itu yang yang biru, itu apa yang biru itu kan? Sabrang. Ya, sabrang itu yang warnanya ungu, Nah ini saya lagi nanemin di ya telur rambat. Ya, sabrang. Kalau di sini ada budin, ada muntul, ada sawi, nah, ya sawi, terus genduli dan sebagainya mungkin ada. Tapi yang lebih umum sekarang di sini ya paling budin sama muntul itu. Terus apa namanya tales itu juga lagi musim. Jadi bisa sambil mengerjakan apa saja di mana saja. Maka dari itu ayo kita tawarkan kepada mereka-mereka, khususnya adalah yang pernah tergabung, yang sudah di Indonesia, cari mereka. Ya, yang dulu-dulu cari mereka. Coba bisa enggak? Ya, kita cari, jangan sampai mereka hilang. Suruh ikut aktif terus di sini. Ayo coba ya, maka dari itu ini perlu kerjasama yang baik, perlu tim apa namanya yang baik. Itu adalah salah satu dari manajemen, karena hakun bila nizam yahdibul batil binizam. Ya, kebaikan yang tanpa nizam akan terkalahkan dengan keburukan yang terorganisir dan termanajemen dengan baik. Maka dari itu Iwamit jangan sampai musnah begitu saja. Terus kita dukung, kita mempunyai mempunyai hati yang rumongso andarbeni, tidak peduli dengan siapapun, karena ini adalah milik saya. Itu yang baik. Karena ini milik saya, berarti saya harus ikut membesarkan. Karena apa? Jika masing-masing di antara kita itu merasa miliki, maka disitulah letak kekuatan yang besar. Tapi kalau semuanya masa bodoh, maka hilanglah giroh dan akhirnya musnahlah. Maka dari itu, yuk bareng-bareng kita harus punya moto. Iwamit tidak akan jadi apa-apa, tidak akan besar dan tidak akan berekspansi
Nah, jika ya kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, Kapan lagi? kapan lagi? Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala anhu wa rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yafi ni'amahu wa yafi nasirah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك عظيم سلطانك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم افتح علينا أبواب رحمتك أبواب فضلك أبواب علمك أبواب رزقك واهدنا فإن ضال علمنا فإن جاهلون اللهم ارزقنا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا من عبادك المتقين من عبادك الصالحين اللهم اجعل مجلس وامضا أر مجلسا مباركا مجلسا مأمورا مجلسا نافعا اللهم أعز الإسلام اللهم أعز الإسلام والمسلمين ببركة مجلس Biwahmitan Allahumma barik fi umrina Allahumma barik fi rizqina Allahumma barik fi kulli halina ya Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian kurang lebihnya minta maaf minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.